Pandemik ini berlanjutan gitu. Jadi janganlah kamu pakai yang tembak. So, tembak ini tidak begitu selamat kan? Tangan kamu pegang, kamu dekat itu orang kan? Beli saja itu. Beli itu apa itu? Suhu itu kan? Yang kamu dekat sana, ping. Kamu ada beli kan di sini? Tidak tahu apa? Tidak pala. Tapi itu di Kota Kinabalu. Saya ceritakan ini adalah dan mati sidang kami bahas mau dekat 2 bulan untuk beli itu benda yang 320 ringgit. Sebab mungkin banyak pemimpin waktu itu tidak percaya dengan pastor. Mereka pikir, oh tamat sudah ini pandemik, janganlah buang duit beli lagi itu mesin. Mereka, sebab kami sudah ada itu penembak dia kan. Tapi saya beritahu, saya bilang pandemik ini akan berlanjutan ini dan lebih selamat kita pakai itu benda. Banyak pengunjung keke, bukan jemaat kita sendiri. Siapa yang datang, tidak payah kamu kalau dekatkan supaya jangkitan itu kurang baik. Jadi saya boleh bersaksi 18 pertama saya pastor di sana. Setahu saya tidak ada seorang jemaah pun yang dijangkiti. Tuhan melindungi. Dan saya juga boleh bersaksi. Saya tidak tahu di antara siapa yang saya pernah cerita. Tahun pertama saya melayani sebagai pastor di SID Buliba. Saya pergi hospital Ranau 3 kali. Januari, Maret, dan November. Makan antibiotik ini. 3-4 hari, wah demam, sakit kepala. Makan antibiotik. Dalam waktu pandemik 3 tahun, saya batuk selesma, demam satu pun tiada. Saya sehat terus. Bila kerajaan istiharkan SOP dilonggarkan, baru saya sakit. Macam ajaib ini. Saya kena keracunan makanan. 3,5 tahun saya pergi sini sana. Deacon saya dijangkiti COVID pun saya pergi melawat dia. Tapi bukan saya berani pergi tumpang tangan, tidak. Ada penjarakan sosial juga. Tapi saya pastor kan, mana boleh tidak melawat. Saya doakan dia lah dari jarak 10 kaki. Pakai masker itu. Saya tidak dijangkiti. 3 tahun lebih Tuhan melindungi saya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan ini. Jadi kadang-kadang kita beri tepukan kepada Tuhan itu. Hanya kemudian dari Tuhan saja. Nah, cuma ini sebagai satu ulasan bahwa kadang-kadang saya tidak anggap itulah bila saya khotbah saya tidak sebut nama pengkhotbah sebab saya bukan orang yang suka mengkritik hamba Tuhan yang lain. Cuma poin saya adalah kadang-kadang banyak orang bersaksi macam berani, termasuk di US. Saya pernah dengar satu, kamu tahu Presiden Donald Trump? Dia kalah, dia mau dipilih kali kedua presiden kan, dia kalah kan. Ada satu YouTube, mereka kasih tunjuk lebih 10 pendeta bernubuat Presiden Donald Trump akan dipilih sebulan. Dia menang. Tapi kebenarannya adalah dia kalah kan. Kalau Nabi benar, mana boleh kan? Ada yang famous lagi itu gereja mereka beribu-ribu orang. Tapi kadang-kadang mereka mungkin pura-pura tidak tahu, lupa sudah lagi. Jadi hati-hati. Betul ini kalau akhir zaman semakin menjadi-jadi. Ini nabi-nabi palsu ini nubuatan-nubuatan yang boleh menggoncangkan iman orang. So itulah amaran Tuhan Yesus. Nasihat Yesus yang pertama adalah berwaspadalah. Ini ajaran akhir zaman karena munculnya guru palsu, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Oke. Jadi itulah saya sangat bersyukur yang walaupun dalam kelemahan-kelemahan tubuh yang saya alami sebagai seorang hamba Tuhan, betul-betul waktu pandemik saya sehat, jarang saya alami kebaikan Tuhan dalam tempo lebih 3 tahun. Saya tidak ada sakit penyakit. Oke, kita teruskan. Nanti kalau kamu sudah baca Yeremia 23, kamu boleh. Oke, ini bagian yang ketiga. Saya berusaha untuk cepat juga. So saya tahu ada orang katakan kalau ceramah itu lebih 1 jam, saya tidak tahan sudah. Jadi pengkhotbah beri izin kamu boleh berdiri,
kamu boleh pergi ambil kopi, kamu boleh pergi cari angin sekejap 2 menit, boleh balik lagi lah, supaya kamu jangan miss banyak. Sekarang saya mau lihat nubuatan Yesus melalui Musa dan kemudian Elia tentang kemunculan Yesus. Ada satu ayat yang jelas, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka seperti engkau ini. Aku menaruh, bukan menora, salah ijab. Aku menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Jadi Tuhan sudah menyatakan ini profetik. Satu hari aku akan bangkitkan bagi mereka seperti engkau Musa. Musa itu seorang nabi yang unggul. Nanti saya akan berikan tahu kepada kita 3 perkara tentang kehebatan Musa sebagai nabi. Tapi di sini nubuatan ini digenapi oleh Yesus. Ini merujuk kepada Yesus yang bakal muncul. Segala yang katakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Dan kalimat yang terakhir, saudara, kalau saudara ingat amanat agung, apa yang Yesus katakan pada kalimat yang terakhir? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala yang Kuperintahkan kepadamu. Segala yang Kuperintahkan kepadanya. Maksudnya dalam Injil Yohanes banyak kali Bapa berfirman melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus banyak kali mengatakan bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Dan dia sampaikan kepada murid-muridnya apa yang Bapa ajar kepada anak untuk disampaikan kepada dunia. Dan sekarang kita terima perintah-perintah Tuhan Yesus. Amanat agungnya adalah kita mengajar setiap perintah, khususnya dalam Injil Matius. Dan waktu saya pastor di SID Budiba, sebab baru setahun 2 bulan lebih saya di situ sebelum dipindahkan ke MTS Nemaus, saya khotbah eksposisi. Saya khotbah secara bersiri dari bab 1 Injil Matius ayat 1. Bila tamat sudah pelayanan saya sebagai pastor, selesai itu saya punya khotbah Yesus di atas bukit, ujung bab 7 lah. Dan di Muhibah itu 2 sesi kebaktian hari Minggu, hari Rabu pun ada kebaktian umum. Kadang-kadang saya khotbah 3 kali dalam 1 minggu. Tapi baru 7 bab. Saya belum lagi habis ajar apa yang Yesus perintahkan dalam Injil Matius. Mungkin 3 tahun baru boleh selesai lah seluruh Injil Matius. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, seperti yang saya katakan semalam, kalau belum ada, saya rasa Bible study itu penting. Dan selain daripada yang sudah saya baca sebelum saya berhenti sebagai pastor di Indah Permai itu, saya mulakan kelas dewasa dari kitab Kejadian sampai bab 9. Saya ingat gak ini? Terpaksa saya berhenti. Saya tidak mau kongsikan di sini lah. Cukup ketua sidang dan pastor Ricci sudah tahu. Nanti kopi-kopi kamu boleh bertanya dengan mereka. Kenapa saya terpaksa berhenti sebagai pastor di Indah Permai? Saya rekam di video baik dong. Saya tidak mau banyak orang dengar. Haleluya. Tapi saya sangat bersuka cita sebab saya alami pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun ini. Termasuk pelayanan saya yang sesingkat 2 tahun di Indah Permai itu. Saya percaya ramai jemaah yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Oke, saya teruskan dalam slide saya ini. Inilah nubuatnya sekarang. Nabi Musa. Apakah kelebihan Nabi Musa ini? Mendengar suara Tuhan, melihat wajah Tuhan. Ada satu ayat mengatakan, kalau orang lain, nabi lain itu macam samar-samar. Sebab Miriam sama Harun pun pernah komplain kan. Kamu pikir Miriam dan Harun itu lebih tua dari Musa? Musa itu adik, saudara tahu kan? Dan Miriam itu kakak. Jadi dia tuduh, dia kritik si Musa.
Kamu pikir kamu saja yang kudus kan? Bukankah kami juga terpanggil kan? Tapi Tuhan menegur Miriam dan Harun mempertikaikan panggilan Tuhan atau kedudukan Musa sebagai pemimpin utama waktu itu. Dan salah satu kalimat di situ adalah Musa diberi anugerah untuk macam bila dia bicara itu bersemuka dengan Tuhan, bukan samar-samar. Luar biasa. Ini Nabi Musa. Memang Tuhan Yesus jauh mengatasi sebab dia anak yang tunggal. Dia di pangkuan Bapa, jadi dia betul-betul melihat Bapa, dia mendengar suara Bapa. Kalau kita terapkan ini sebagai satu permulaan pelayanan kenabian yang disandang oleh Musa, digenapi oleh Tuhan Yesus, yang bukan hanya nabi yang terunggul, tetapi dia adalah anak Allah yang tunggal. Oke, jadi 3 kriteria ini luar biasa. Kalau seorang nabi seperti Nabi Musa, mereka akan mengalami seperti ini. Luar biasa. Saya tidak tahu saudara memahami mendengar suara Tuhan atau tidak. Supaya kamu jelas, apakah maksudnya mendengar suara Tuhan? Sebab saya terus beri jawaban. Saya tidak masa dari kejadian sampai wahyu. Kalau kita baca kitab, saya pun ada bawa kitab saya. Kalau renungan pagi saat teduh, Alkitab kita adalah firman yang tertuliskan. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, dalam saat teduh, kadang-kadang kita boleh dengar suara Tuhan melalui teks firman Tuhan. Saudara paham maksud saya? Macam itu, kalau saya baca Mazmur itu, macam itu Mazmur macam pengalaman pribadi saya. Atau mana-mana Injil, atau suratan Paulus, wah itu firman masuk dalam hati, macam suara Tuhan. Itu satu kaidah Tuhan berbicara. Kita mendengar suara Tuhan. Tapi kadang-kadang, tapi ini jarang berlaku, kita dengar suara Tuhan dalam hati kita secara langsung, secara direct. Saya tidak tahu kamu alami atau tidak. Mungkin izinkan saya saksikan satu lah. Secara singkat, mungkin beberapa kali saja dalam 41 tahun saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi saya. Saya boleh katakan ada beberapa kali saya yakin itu suara Tuhan secara langsung kepada saya. Tapi biasanya seperti yang saya saksikan melalui pembacaan firman Tuhan. So kita mengasihi Tuhan, kita rindu bersekutu dengan Tuhan, kita baca dengan teliti, kita merenungkan kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan. Macam ada suara Tuhan masuk dalam hati, memberi kekuatan, penghiburan itu. Beberapa kali saya dengar suara Tuhan secara langsung. Di antaranya adalah saya dapat, bila saya, ini cerita singkat saja, setelah saya tamat pengkal, saya melayani sebagai bendahara di pusat satu pangkal saja. Kemudian saya kembali di New Zealand meneruskan, saya sudah ada sarjana muda teologi, baru saya pergi Melaka, kemudian di pusat, sudah berhenti di pusat, saya terus kembali ke New Zealand, sambung pelajaran PhD Master. Tahun 1 master saya dapat keputusan cermelan, itu anugerah Tuhan. Saya ingat, saya mau bagi tahu kamu, bukan temberangan, tapi ini kesaksian sajalah. Karena keputusan cermelan itu, bahasa Yunani itu saya dapat A+. Sekarang kamu suruh saya baca, saya tidak paham sudah. Dulu saja saya pandai, sebab waktu belajar itu macam itulah penyertaan Tuhan. Jadi karena tahun 1 keputusannya saya cermelan, saya diberi terus, saya tidak payah habis itu master itu 2 tahun. Itu di Otago University. Tahun 1 master, keputusan saya cermelan, saya terus diberi beasiswa penuh PhD 3 tahun dari Otago University. Itu sama rata. Siapa pelajar